Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Net Present Value atau NPV. NPV adalah kriteria terpenting dalam evaluasi sebuah investasi. NPV ini merupakan tujuan manajemen keuangan semua perusahaan untuk meningkatkan atau menciptakan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya. Kriteria Net Present Value ini juga bicara tambahan nilai dari sebuah proyek atau investasi untuk sebuah perusahaan, khususnya para pemegang saham. Net Present Value ini adalah selisih antara jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek investasi atau setelah memperhitungkan nilai waktu dari uang dan nilai investasi yang diperlukan atau selisih present value dari sebuah proyek dan investasi awal. Jika net present value ini positif, berarti investasi itu meningkat nilai perusahaannya. Sedangkan sebuah proyek yang mempunyai net present value negatif itu, jika diterima akan menurunkan nilai perusahaan. Kriteria ini sangat selaras dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu sama-sama berkeinginan untuk menaikkan nilai perusahaan. Adapun kriteria diterima atau ditolaknya sebuah proyek atau investasi dengan net present value ini, jika net present value-nya itu lebih besar dari 0, maka diterima. Dan jika net present value-nya itu lebih kecil dari 0, maka itu ditolak. Dengan net present value itu sama dengan present value itu atau semua arus kas dari proyek atau investasi dikurang investasi awal. Maka rumus net present value itu sama dengan present value dikurang I0, yang dimana I0 itu sama dengan investasi awal. Terus untuk net present value itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, yang dimana CVI dibagi 1 ditambah K pangkat I dikurang I0, atau NPV sama dengan CV1 dibagi 1 ditambah K ditambah CV2 CV2 dibagi 1 ditambah K pangkat 2 dan seterusnya, yang dimana keterangannya itu I0 itu investasi awal, K itu tingkat diskonto atau return yang diharapkan, CV itu harus kas tahun I. Net present value itu seorang pengusaha sedang mempertimbangkan membuka usaha warnet di sebuah ruko. Harga ruko, komputer, jaringan, dan semua perlengkapan yang diperlukan untuk investasi ini adalah 400 juta. Sedangkan kas bersih yang dapat diperoleh dari usaha ini adalah 5 juta per bulannya, terus menerus. Jika tingkat return yang digunakan adalah 12% per annum, hitung net present value-nya usaha ini dan tentukan apakah proyek ini sebaiknya diterima atau ditolak. Nah, tadi kan udah diketahui tuh K-nya tadi apa? K-nya tadi kan tingkat diskonto atau tingkat return. Tingkat returnnya tadi kan 12% per annum atau 1% per bulan. Berarti 1% per bulan itu sama dengan 0,01. Terus untuk CVI-nya atau arus kas tahun. Arus kas tahunnya tadi berapa tahun? Per bulannya 5 juta per bulan. Berarti CVI itu sama dengan A. Berarti 500 juta. Nah, langsung kita masukkan rumusnya. PV sama dengan CVI per K, yang dimana rumus NPV tadi, net present value tadi sama dengan PV dikurang I0. Berarti PV tadi apa? PV tadi A per K, yang dimana A itu nilai awal investasi. Berarti A per K dikurang I0, maka dapatlah hasilnya 5 juta dibagi 0,01 per 400 juta, hasilnya 100 juta. Karena net present value-nya itu lebih besar dari 0, maka proyeknya diterima. Selanjutnya, contoh kedua, seorang manajer keuangan berencana membeli mesin baru untuk menambah kapasitas produksi. Mesin baru itu berharga 1 juta dan memberikan tambahan arus kas sebesar 300 juta di tahun pertama. Selanjutnya 400 juta di tahun kedua dan 500 juta di tahun ketiga hingga sampai tahun ke-5. Menggunakan tingkat diskonto 14% per annum. Tentukan keputusan yang harus diambil manajer itu. Nah, tadi kan di situ I0-nya itu tadi 1 juta. K-nya tadi 14% sama dengan 0,14. Tadi CV1-nya tadi 300 juta, CV2-nya 400 juta, CV ketiganya itu 500 juta. CV ketiga sampai CV kelima itu dia 500 juta. Berarti kita masukkan rumusnya.
NPV sama dengan CV1 per 1 ditambah K ditambah CV2 per 1 ditambah K pangkat 2. Selanjutnya ditambah CV3 per 1 ditambah K pangkat 3 ditambah CV4 1 ditambah K pangkat 4 ditambah CV5 1 ditambah K pangkat 5 dikurang I0. Tinggal kita substitusikan saja nilai CV1, CV2, CV3, CV4 dan CV5 nya. Setelah kita substitusikan baru kita kurangkan dengan I0 nya. Setelah kita masukkan kita substitusikan I0 nya baru kita jumlahkan, maka dapatlah hasilnya itu 464.155.135 rupiah. Karena net present value nya itu lebih besar dari 0, maka proyeknya diterima. Nah, di sini saya akan menjelaskan internal rate of return atau IRR. Sebelumnya, kelemahan dari kriteria NPV ini adalah kita tidak mengetahui apakah selisih bersih arus kas yang diterima dengan investasi awalnya itu secara relatif besar atau kecil. Misalkan nih NPV-nya sebesar 50 juta dari sebuah proyek investasi 10 miliar secara relatif kurang menarik dibandingkan dengan NPV proyek lain yang lebih kecil. Kita katakan saja bahwa 25 juta. Tetapi investasi awalnya hanya 1 miliar. Persentase return dari proyek kedua ini tuh kan sangat mungkin lebih tinggi dari proyek yang pertama. Karena permasalahan ini, nah kita itu mempunyai kriteria lain yang juga sangat populer, yaitu internal rate of return atau IRR. Jadi kriteria ini tidak menghitung selisih bersih dalam rupiah, tetapi return bersih dari sebuah proyek investasi secara relatif. IRR sendiri sebenarnya adalah return tertimbang berdasarkan uang secara akurat yang sudah dibahas pada bab 11. Definisi lain dari IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV-nya sama dengan 0. Jadi kita dengan menggunakan kriteria ini, sebuah proyek itu akan diterima jika IRR di atas WACC sebuah perusahaan. Nah, sebaliknya, sebuah investasi yang memberikan IRR di bawah return yang diinginkan investor atau di bawah WACC proyek itu akan ditolak. Adapun persamaan dari IRR adalah CF1 per 1 ditambah IRR ditambah CF2 per 1 ditambah IRR dipangkatkan, diakar kuadratkan. Nah, itu sampai seterusnya sampai CFN per 1 ditambah IRR sampai juga pangkatnya itu N dikurang I0 atau sama dengan 0. Sama dengan 0 lah, atau CF1 itu per 1 ditambah IRR ditambah CF2 per 1 ditambah IRR dipangkatkan, dikuadratkan. Nah, sampai seterusnya sampai CFN ini per 1 ditambah IRR pangkat N sama dengan I0. Jika IRR itu lebih besar dari K, maka diterima, dan jika IRR itu lebih kecil dari K, maka ditolak. Nah, adapun contoh dari IRR. Hitung IRR dari sebuah investasi yang dapat memberikan arus kas bersih senilai 5 juta secara terus-menerus jika investasi awal yang diperlukan itu senilai 400 juta. Kita jawab. Nah, A itu 5 juta atau disebut dengan arus kas bersihnya. Lalu I0-nya itu 400 juta. NPV-nya itu sama dengan PV dikurang I0 sama dengan 0. Nah, NPV-nya sama dengan A per IRR dikurang I0 sama dengan 0. Lalu kita pindah posisi, A per IRR itu sama dengan I0, maka IRR-nya itu sama dengan A per I0. Jadi sama dengan 5 juta itu per 400 juta. Kita dapat
dapatlah hasilnya 1,25% per bulan. Jadi kita sama dengankan lagi, jadinya 15% per A atau 15% PA. Nah, jadi untuk menentukan apakah proyek investasi di atas diterima atau ditolak, kita itu perlu membandingkannya dengan return yang diharapkan investor. Jika return yang diinginkan investor dalam contoh yang sudah saya jelaskan adalah 14%, maka proyek akan diterima karena IRR-nya itu lebih besar dari 14%. Sebaliknya, jika investor mengharapkan return yang 16%, maka proyek ditolak. Proyek mutually eksklusif, proyek-proyek investasi yang saling bersaing di mana hanya satu proyek yang dapat dipilih dan dilaksanakan. Jika salah satu proyek dipilih, maka proyek lainnya secara otomatis tidak dapat dilaksanakan. Proyek ini biasanya muncul dalam konteks pengambilan keputusan investasi atau manajemen keuangan. Pun karakteristik dari proyek mutually eksklusif diantaranya yang pertama, keterbatasan sumber daya. Sumber daya ini seperti dana, tenaga kerja, ataupun waktu, hanya cukup untuk menjalankan satu proyek. Yang kedua, pemilihan tunggal. Pemilihan salah satu proyek menutup kemungkinan memilih proyek lainnya. Yang ketiga, kriteria seleksi. Penilaian proyek dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti Net Present Value, NPV, Internal Rate of Return, IRR, Profitability Index atau PI, dan Payback Period. Nah, kita masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki dana investasi sebesar 1 juta dolar sedang mempertimbangkan dua proyek. Proyek A membangun pabrik baru dan proyek B membeli teknologi baru untuk meningkatkan produksi. Nah, jika dana hanya mencukupi untuk salah satu proyek, maka keduanya saling eksklusif. Dari kedua proyek tersebut, dengan dana yang ada, kita tidak bisa memilih kedua proyek. Namun kita harus memilih salah satunya yang akan dilaksanakan. Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai nilai tahunan ekuivalen atau yang biasa kita sebut dengan annual equivalent value atau AEV, yang dimana adalah jumlah nilai atau keuntungan yang setara yang diperoleh dalam 1 tahun dari suatu investasi atau pinjaman. Nah, yang dihitung dengan memperhitungkan bunga atau imbal hasilnya. Nah, biasanya ini juga digunakan untuk membandingkan keuntungan atau biaya yang diperoleh dari instrumen keuangan yang memiliki jangka waktu atau frekuensi pembayaran yang berbeda. Nah, nilai tahunan ekuivalen ini dia memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang seberapa besar sih nilai investasi atau nilai pinjam tersebut dalam setahun. Nah, jadi di sini saya ada rumus dari nilai tahunan ekuivalen, yaitu rumusnya EAV sama dengan NPV per 1 dikurang, lalu kita kalikan 1 ditambah K, lalu kita pangkatkan dengan min N per K. Nah, dari rumus itu kita ada contoh soal mengenai nilai tahunan ekuivalen, yang dimana soalnya adalah seorang manajer keuangan sedang mempertimbangkan dua proyek yang berbeda dengan jangka waktunya. Nah, di proyek 1 dia hanya memerlukan waktu 5 tahun, memerlukan investasi awalnya itu sebesar 1M. Nah, dan setiap tahun selama 5 tahun ke depannya itu dia dapat menghasilkan kasnya itu sebesar 400 juta. Nah, sedangkan di proyek kedua itu dia berjangka waktu 2 kali dari proyek 1. Nah, memerlukan investasi awalnya itu sebesar 1M 500 juta. Dengan arus kas bersih sebesar 350 juta. Nah, setiap tahun selama 10 tahun. Nah, jadi menurut kamu proyek mana yang lebih menguntungkan pada tingkat diskonto 12% untuk proyek 1 dan proyek 2?
Nah, lalu untuk penyelesaian dari soalnya itu pertama kita harus menentukan untuk proyek pertama dulu. Nah, di proyek pertama kita tentukan nilai N-nya yaitu sebesar 5, nilai A-nya itu sebesar 400 juta, lalu nilai I0-nya itu sebesar 1M, K-nya itu 12% per annum, lalu kita kecilkan menjadi 0,12, lalu NPV-nya itu sigma I sama dengan 1 menuju 5, CFI per 1 ditambah K pangkat I, lalu kita kurangkan dengan I 0. Nah, lalu kita masukkan nilainya, 1 dikurang, lalu dikalikan 1 tambah 0,12 dipangkatkan dengan min 5 per 0,12, lalu kita kalikan dengan 400 juta, lalu kita kurangkan dengan 1M. Nah, maka kita dapatkan hasilnya itu sebesar 441.910.481 perak. Nah, lalu untuk nilai untuk EAV-nya itu dengan rumus NPV per 1 dikurang kalikan dengan 1 tambah K pangkat min N per K, lalu kita masukkan nilai NPV-nya yang sudah kita dapat tadi sebesar 481.910.481 perak. Nah, per 1 dikurang 1 ditambah 12% pangkat 5 per 12%, maka kita dapatkan hasilnya itu sebesar 122.590.268 perak. Nah, lalu setelah kita dapatkan proyek 1, maka kita akan mencari untuk proyek yang kedua, yang mana nilai N-nya itu sebesar 10, nilai A-nya itu sebesar 350 juta. Nah, nilai I0-nya itu sebesar 1.500.000, NPV-nya itu kita masukkan nilainya 1 dikurang, lalu kita kalikan 1 tambah 0,12 dengan pangkat min 10 per 0,12, lalu kita kalikan dengan 350 juta, lalu kita kurangkan dengan 1,5M, maka hasilnya itu 477.578.060 perak. Nah, lalu untuk mencari nilai EAV-nya, kita masukkan nilai NPV-nya itu sebesar 477.578.060 perak, lalu per 1 dikurang, lalu kita kalikan 1 ditambah 0,12 pangkat min 10 per 0,12, maka kita dapatkan hasilnya itu sebesar 84.523.754 perak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang biaya tahunan ekuivalen. Nah, konsep ini biasanya digunakan untuk memilih satu peralatan atau sistem dari beberapa pilihan yang ada, yang paling efektif dalam biaya atau cost efektif. Biaya tahunan ekuivalen adalah metode yang digunakan untuk membandingkan biaya total dari dua atau lebih alternatif investasi atau proyek dengan usia ekonomis yang berbeda. Metode ini menghitung biaya rata-rata per tahun dengan memperhitungkan nilai-nilai waktu uang sehingga memungkinkan perbandingan yang adil antar alternatif. Contohnya itu, misalnya sebuah pabrik sedang mempertimbangkan pembelian sebuah mesin, ada dua produk tersedia di pasar. Produk pertama, katakan mesin A berharga 10 juta dan memerlukan biaya operasional 1 juta setiap tahunnya dan harus diganti setiap 2 tahun. Sedangkan mesin B berharga 14 juta dengan biaya operasional tahunannya sebesar 800.000 dan dapat digunakan selama 3 tahun. Nah, mesin mana yang sebaiknya dibeli jika tingkat diskontonya adalah 10%? Dari contoh tadi kita cari present cost atau present value dari cost mesin A terlebih dahulu. Nah, tadi kan 10 juta ditambah
buka kurung, min 1 juta per 1,1 ditambah min 1 juta per 1,1 kuadrat. Nah, hasilnya itu yaitu minus 11.736.000. Nah, kita cari lagi yang present cost atau present value dari cost mesin yang B. Yang tadi yaitu min 14 juta ditambah min 800.000 per 1,1 ditambah min 800.000 per 1,1 kuadrat ditambah lagi min 800.000 per 1,1 pangkat 3. Nah, maka hasilnya yaitu minus 15.989.000. Nah, karena mempunyai umur yang berbeda, yaitu 11.736.000, tidak dapat dibandingkan langsung dengan 15.989.000. Ukuran untuk itu adalah EAC. Nah, kita cari EAC mesin A, yaitu present cost A per 1 dikurang 1 ditambah K pangkat min 2 per K. Nah, tinggal kita masukin nilai-nilai dari rumus tadi, yaitu 11.736.000 per 1 dikurang 1 ditambah 0,1 pangkat min 2 per 0,1. Maka hasilnya 6.762.000. Nah, ketika EAC mesin B dicari, maka menghasilkan 6.429.000. Nah, berdasarkan EAC itu, pabrik itu lebih menguntungkan untuk membeli mesin B karena EAC B lebih kecil daripada EAC A.